Berita terbaru hari ini. Gus Samsudin tantang Master Limbat, adu kesaktian. Perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin ditanggapi oleh Master Limbat. Bersama Denny Darko, dia berniat untuk mendamaikan mereka. Nantinya, Denny Darko yang bertugas berbicara dengan pesulap merah, sementara Limbat dengan Gus Samsudin. Master mencoba bersikap bijak. Master membuka diri, tempat dan ruang. Kalau mereka bersedia, dua-duanya duduk, ngopi bareng, kata asisten Limbat mewakili sang Master. Masih kata Limbat yang diwakili oleh sang asisten, tindakan Gus Samsudin berkeliling podcast dan program TV bukan hal yang benar. Sesuatu hal keilmuan yang sifatnya gaib, bukan untuk dipamerkan. Sedangkan kalau dia diundang, resikonya pasti akan ditantang pembuktian seperti itu, katanya. Soal tanggapan Limbat ini, Gus Samsudin bereaksi. Ajakan Limbat untuk berbincang santai sambil menyeruput kopi malah dianggap sebuah tantangan. Saya akan menerima tantangan, bukan tantangan sebenarnya. Ini bahasa media aja. Saya menerima undangan dari Bang Limbat, kata Gus Samsudin. Meski di awal Gus Samsudin mengatakan menerima undangan Limbat, tapi pernyataan selanjutnya justru dirinya lah yang mengajak pesulap 50 tahun ini bertarung. Ayo Bang Limbat, kita bertarung. Tarung silaturahmi ya, kata Gus Samsudin. Sebagai persiapan bertemu Limbat, Gus Samsudin melakukan ritual di luar nalar, yakni tapa pendem alias mengubur diri. Besok malam saya akan tirakat, melakukan amalan yang diperintahkan kiai saya untuk tapa pendem, kata Gus Samsudin. Gus Samsudin juga meminta waktu kepada Limbat soal waktu pertemuan nantinya setelah ia selesai melakukan tapa pendem. Lelaki pemilik padepokan Nurzat ini siap bertemu sang Master. Saya nggak pegang HP, tidak bisa menghubungi dan tidak bisa dihubungi Bang Limbat, kata Samsudin. Tapi insya Allah, setelah tapa pendem, saya ketemu Anda untuk adu kesabaran, adu kesaktian. Karena yang sakti itu orang yang sabar, ujarnya lagi. Selain itu, alami kejadian yang serupa. Baim Wong ikut bongkar trik Gus Samsudin saat temukan benda gaib di rumah Denny Sumargo. Perseteruan pesulap merah dan Gus Samsudin belakangan ini sedang jadi perbincangan hangat di publik. Bahkan aksi sulap merah yang bongkar kedok Gus Samsudin bikin YouTuber Denny Sumargo dan Baim Wong shock. Hal ini bermula saat Gus Samsudin berhasil menarik benda gaib di kediaman Denny Sumargo. Dari video yang beredar di media sosial, awalnya Gus Samsudin melakukan pembersihan rumah Denny Sumargo dari gangguan gaib dengan melakukan ritual. Dalam video itu, Gus Samsudin tampak melakukan ritual dengan tangannya, kemudian menjelajah ruang demi ruang di rumah Densu, sapaan akrab Denny Sumargo. Gus Samsudin kemudian berjalan ke belakang wastafel. Di sana ia tampak merogohkan tangannya di balik tempat cuci tangan itu dan menemukan sebuah benda. Mengenai hal itu, Marshal Radival alias pesulap merah membongkar trik kepalsuan Gus Samsudin saat menemukan benda gaib di rumah Denny Sumargo. Di sana, Gus Samsudin menemukan sebuah benda lonjong, warnanya mirip tanah liat. Mendapati keanehan itu, Denny Sumargo bertanya agar pesulap merah dapat menanggapinya. Pesulap merah, tolong lu jelasin bagaimana ini bisa terjadi. Tangannya Gus Samsudin, tadi tangannya kosong tuh, kata Denny. Dia bisa dapat sesuatu dari sana. Dia narik suatu benda. Ditunggu jawabannya pesulap merah, sambungnya. Lantas menanggapi itu, pesulap merah mengatakan trik tersebut merupakan trik yang pernah dipraktekkan ke Baim Wong sebelumnya. Pesulap merah kemudian menjelaskan bahwa benda tersebut sengaja ditaruh sebelum Gus Samsudin beratraksi. Ditaruh biasa izin ke kamar mandi dulu, ungkap pesulap merah. Mendapat konfirmasi seperti itu, Baim Wong menduga
hal yang sama juga dilakukan oleh Gus Samsudin. Baru aja dibahas sama lu kemarin. Untung aja lu kasih lihat. Jadi pas gua lihat itu, lah baru kemarin gua dikasih tahu caranya, kata Baim Wong. Lebih jauh, Baim Wong dapat memberikan bocoran trik yang biasa digunakan pada trik tersebut di tempat-tempat terbuka dan tiba-tiba diambil gitu tuh, pungkas Baim Wong. Sebelumnya, pada Jumat 12 Agustus lalu, Samsudin telah diperiksa terkait laporannya terhadap pesulap merah soal dugaan pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian. Usai pemeriksaan selama 6 jam itu, Samsudin mengaku akan kembali melaporkan pesulap merah ke polisi. Rencananya, laporan itu akan dilayangkan ke Polres Blitar terkait dengan tuduhan kerusuhan dan perusakan di Padepokan Nurzat Sejati di Blitar, Jawa Timur. Kami tidak hanya melaporkan di Polda Jatim, tapi juga di Polres Blitar. Bukan hanya tentang pencemaran nama baik, tapi juga tentang kerusuhan dan juga perusakan yang diakibatkan oleh kedatangan dari Bang Marcel, kata Samsudin di Polda Jawa Timur. Disampaikan Samsudin, saat ini kuasa hukumnya telah mempersiapkan berkas-berkas untuk melaporkan pesulap merah. Sementara itu, kuasa hukum Samsudin, Priyarno, menuturkan laporan ini berdasarkan pada 3 hal yang dilakukan oleh pesulap merah. Pertama adalah tudingan pesulap merah kepada kliennya tentang pengobatan yang memakai trik sulap dan penipuan. Kedua, kedatangan pesulap merah ke Padepokan pada 20 Juli sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan itu disebut tanpa koordinasi, tanpa perjanjian, hingga sopan santun. Akibat kedatangan pesulap merah itu, kata Priyarno, ada peralatan elektronik pemerintah desa sekitar yang diretas. Selain itu, beberapa hari kemudian Padepokan pun digeruduk sejumlah massa yang melakukan pengerusakan. Menurut Priyarno, sekelompok massa itu telah terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan pesulap merah. Hal itulah yang kemudian mendasari pihaknya mempolisikan pesulap merah. Opininya tergiring oleh terlapor, tergiring oleh perbuatan terlapor yang sedemikian pencemarannya, penyerangan terhadap harkat martabatnya Gus Samsudin. Akhirnya, opininya seperti itu, dampaknya seperti itu, ujarnya. Pesulap merah juga dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Persatuan Dukun Indonesia pada Rabu 10 Agustus lalu. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Yandri Irsan mengatakan, laporan tersebut diajukan oleh perwakilan Persatuan Dukun Indonesia yang bernama Agustiar. Ada satu, mengatasnamakan dia sebagai yang mewakili Persatuan Dukun Indonesia, melaporkan terkait postingan di media sosial di YouTube, di Instagram yang menyudutkan dukun-dukun, ujarnya saat dikonfirmasi. Bagaimana menurut pendapat Anda?